dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan untuk itu saat ini mari kita mengangkat hati yang mau menyembah Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak berada di gereja, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terutama saat ini kita akan melakukan pembaptisan untuk saudara-saudara kita. Mari kita angkat hati kita supaya nanti sampai pembaptisan boleh berjalan dengan baik. Untuk itu kita angkat pujian. Ini saatnya berdiri di altarnya. Bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita basuh hadiratnya Maha Kudus. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Berdiri di altarnya. Mari kita undang hadirat Tuhan. Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari kita angkat tangan kita. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Angkat tangan menyembah. Sebab Maha hadir di sini. Katakan kita masuk. Kita masuk kata sucinya bersama para malaikat. Bersama para malaikat menyembah. Mari memuji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya. Kita basuh hadiratnya Maha Kudus. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan kita masuk. Kita basuh, haleluya, tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Haleluya, mari puji.
Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari menyembah. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa-Ku. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa-Ku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa-Ku. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Di mana kami boleh Engkau izinkan Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Kau mengizinkan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat yang begitu indah Tuhan. Di tempat yang begitu indah Tuhan. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan mulai ciptaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bukan sebentar kami Tuhan mau ibadah di tempat ini Bapa. Mari Engkau urapi kami Tuhan. Kau yang memberkati kami setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Bukan untuk tempat ini yang kami pergunakan Tuhan. Mari Engkau pakai Tuhan. Kau urapi Bapa. Bukan untuk pemilik tempat ini Tuhan. Mari Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Supaya kemurahan-Mu Tuhan boleh dinyatakan Tuhan di tempat ini Yesus. Bukan untuk setiap imam-imam-Mu yang lain Tuhan. Kau pakai kami, Kau urapi kami Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Engkau yang mengurapi hamba-Mu Bapa supaya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh Tuhan, boleh berakar dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mau dipersiapkan untuk memasuki baptisan Bapa, mari Kau persiapkan mereka Tuhan untuk memasuki hidup yang baru Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, bahkan untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, Kau rapi kami Bapa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saat kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan ada oknum yang tidak senang dengan kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Maka untuk itu Tuhan, kami sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, menyatukan hati kami Tuhan
untuk mengusirkannya. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami tolak Engkau, kami usirkan Engkau. Darah Yesus menutup bungkus setiap kehidupan kami Tuhan. Darah Yesus menutup tempat ini Tuhan Yesus. Inilah doa dan seruan kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian yang bersuka cita. Kita angkat pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Dengan bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kembali ke awal, katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita. Masih ada sukacita kan? Amin. Kita tanya dulu adik-adik yang mau dibaptis, ada sukacita? Sudah siap untuk dibaptis kan? Bukan karena dorongan orang tua atau dorongan orang lain kan? Karena kesadaran diri sendiri kan? Amin. Amin. Untuk itu mari dengan sukacita kita masih mengangkat pujian, besarkan nama Tuhan. Lebih sukacita kita angkat pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh muliakan, oh muliakanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa.
dahsyat, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Puji nama Tuhan. Tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik dengan mengangkat pujian, sukacita melayani. Bila kau merenungkan kasih Tuhan, bila ku merenungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya, ku mau mengasihinya selalu. Membawakan Injil keselamatan, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Katakan, oh bukan pada harta yang fana, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh bukan pada harta yang banyak, oh bukan pada harta yang banyak, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Puji nama Tuhan. Amin. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita biar diisi oleh kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Oh betapa besar anugerahnya. Oh betapa besar anugerahnya. Besar anugerahnya, oh amat tinggi hikmatnya, oh amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah, oh betapa agungnya kasih Allah, oh betapa besar anugerahnya, oh betapa besar anugerahnya, oh amat tinggi hikmatnya, oh amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh agungnya kasih Allah, oh betapa agungnya kasih Allah. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh lagi, oh betapa besar anugerahnya. Yang selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala.
Betapa agungnya kasih Allah. Kembali di waktu yang sangat indah ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami melihat karya Allah dalam hidup kami sepanjang perjalanan kami dari Medan sampai ke tempat ini. Perlindungan Tuhan dapat kami rasakan di dalam hidup kami bersama umat tebusan Tuhan. Sebab kami sangat begitu percaya Engkau tak pernah biarkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau selalu menyertai hidup kami. Kami sangat bersyukur juga pada kesempatan ini Tuhan, dalam ibadah pada saat ini mungkin berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Tapi kami percaya Engkau tetap ada di tengah-tengah kami, melayani kami sebagai imam besar agung, membawa kami melihat hadiratnya Tuhan, merasakan hadiratnya Tuhan, supaya kehidupan kami selalu dapat memandang kepada karya-karya Allah dalam hidup kami. Terkhusus pada kesempatan ini Tuhan, di mana anak-anak Tuhan ingin menyerahkan hidup mereka dibaptis untuk menjadi satu kematian dan kebangkitan di dalam Kristus, untuk mendapatkan lahir yang baru, hidup yang baru. Kuatkanlah mereka semua untuk tetap berpegang kepada rencana Allah yang mulia, firman Allah yang mulia. Untuk itulah urapi kami semua, dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kembali kami menyapa kita semua jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, dalam kondisi keadaan tubuh kita tentu dalam kelelahan, kecapeannya. Karena berhubung satu malam kita bukan kita, saudara-saudara lah tidak tidur. Kalau saya masih tidur 1 jam 2 jam. Ya. Tetapi biarlah kita pergunakan waktu yang sangat singkat ini untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan, untuk nanti mengawali saudara-saudara kita yang akan mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk membawa mereka menjadi satu kematian dan kebangkitan bersama dengan Yesus Kristus. Ada 5 orang anak-anak Tuhan yang akan nanti dibaptis. Biarlah mereka juga dapat dikuatkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Baik, saya menyampaikan firman di dalam minggu Padang ini. Saya katakan minggu Padang karena kita bersama Padang itu ya. Yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Tetap saya akan dibantu membaca. Ke bawah kitab. Pak Dugra, bawa kitabnya. Pada bahan juga gak bawa kitab. Kita ibadah gak bawa kitab. Bawa itu ya. Ya, biar sama sini yang pengutamanya. Ya, puji Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, Ya. orang pemimpin agama Yahudi. Ya, kita lompat ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, Ya. Aku berkata kepadamu, Perhatikan, aku berkata kepadamu, terus ya. sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, terus ia tidak dapat melihat kerajaan ia Allah. tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus berdialog dengan Nikodemus tentang kerajaan Allah. Yesus menyatakan dengan tegas
Tidak satupun manusia dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja. Itu pernyataan Yesus kepada Nikodemus. Tidak satupun dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Di sini kita harus memiliki satu pandangan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bisa bicara tentang tahta kemuliaan Allah. Kerajaan Allah bisa bicara tentang hadiratnya Tuhan. Tapi ini bicara tentang kerajaan Allah itu menunjuk tahta kemuliaan Allah ataupun kota Yerusalem baru. Tak satu pun dapat melihat kalau dia tidak dilahirkan kembali. Siapakah Nikodemus? Nikodemus seorang Farisi, pemimpin jemaat. Ya, supaya nanti kita bisa melihat dan mengerti pemimpin jemaat dari ajaran Farisi itu Nikodemus. Sama dengan mungkin saya pemimpin jemaat gembala. Walau sudah gembala tidak bisa melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Jadi nanti saudara-saudara kita yang mau dibaptis, perhatikan ayat ini supaya nanti baptisan itu benar, baptisan yang dari dasar hati, bukan oleh karena aturan, bukan oleh karena dorongan seseorang, tetapi benar kerinduan akan kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah. Lahir baru. Lahir baru. Dalam ayat ini Yesus menerangkan lahir baru, yaitu lahir dari air dan roh. Coba kita lihat dalam ayat selanjutnya. Perhatikan, ya. Ayat 4 demikian. Ya. Kata Nikodemus kepadanya, Ya. bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan Ya. kalau ia sudah tua? Terus, Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan itu lagi? pemahaman. Pemahaman seorang pemimpin jemaat. Pemahaman Nikodemus tentang lahir baru. Mana mungkin seorang yang tua lahir kembali dari rahim seorang ibu. Tapi Allah punya pandangan yang berbeda tentang lahir baru. Yesus berkata kepada Nikodemus, bukan itu yang dimaksudkan tentang lahir baru. Tetapi dalam ayat yang kelima dikatakan oleh Yesus, teruskan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ya. ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tadi melihat, sekarang masuk. Jadi jelas dikatakan di sini, satu orang pun manusia tidak ada yang dapat masuk dalam kerajaan Allah tanpa dibaptis. Ini Yesus yang bicara, bukan murid, tapi Yesus yang berkata. Supaya kita nanti dapat mengerti dan menghargai apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan tentang baptisan, tentang lahir yang baru. Semua kita di sini, khususnya orang yang sudah dibaptis, perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, dan nanti anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan firman Allah. Supaya nanti baptisan itu benar-benar berharga dalam kehidupan. Supaya kita bisa menjaga kehidupan kita tetap menjadi seorang pribadi yang benar-benar hidup yang baru, lahir yang baru di dalam Kristus. Ada dua tadi yang dikatakan oleh Yesus, air dan roh. Air itu nanti praktiknya itu baptisan air. Dan roh itu tentu itu bicara tentang baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi di sini kita melihat tidak satu pun dapat masuk dalam kerajaan Allah
kalau dia tidak dilahirkan dari air dan roh, maka perlu baptisan air itu harus dijalankan. Yesus sendiri sebagai Tuhan dapat memberikan teladan di waktu dia datang kepada Yohanes. Walau Yohanes menolak dia untuk dibaptis, tapi Yesus berkata, harus seperti itulah, sebab itulah yang dikehendaki oleh surga. Maka saya mengatakan kepada anak-anak yang mau dibaptis, dalam baptisan air perlu diperhatikan dasar baptisan itu. Dan kita semua juga perlu harus memahami tentang dasar baptisan orang Kristen. Yesus berkata, Yesus bicara kepada Nikodemus sebagai orang yang dewasa. Tadi Nikodemus berkata, tua, berarti dia dewasa. Dan Yesus tidak bicara tentang baptisan air kepada anak-anak, tetapi Yesus bicara tentang baptisan air kepada orang tua, orang dewasa. Sebab Nikodemus berkata, mana mungkin seorang yang tua dapat dilahirkan kembali dari rahim seorang ibu. Jadi banyak ayat-ayat yang mendukung tentang baptisan air. Itu bicara baptisan orang dewasa, orang percaya. Amin. Ini perlu harus menjadi satu kekuatan dalam setiap hati kita dan pribadi kita untuk mempertahankan iman rohani kita, supaya kita jangan ragu tentang baptisan air ini. Ya, untuk itu makanya saya mengatakan kepada anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yang mau akan diserahkan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dasarmu apa sekarang untuk dibaptis? Ya, waktu Yesus menyuruh para murid-muridnya, pergilah beritakanlah Injil. Barang siapa yang percaya, hendaklah mereka dibaptis. Dasar utama baptisan yang benar di hadapan Tuhan itu Injil. Tidak ada yang lain. Maka saya mengatakan orang yang belum kena Injil sesungguhnya tidak layak untuk dibaptis. Satu contoh kita melihat sida-sida yang datang dari Ethiopia. Waktu Filipus bicara tentang sida-sida, di mana kita melihat percakapan mereka, sida-sida membaca kitab-kitab nabi-nabi, tapi walaupun dia baca, dia tidak mengerti tentang kitab itu. Tapi Filipus diutus oleh Allah untuk mendatangi sida-sida, dan Filipus menceritakan tentang Injil, tentang sida-sida. Dan Filipus berkata, apakah engkau percaya? Filipus berkata, sida-sida berkata, aku percaya Yesus adalah anak Allah. Berarti yang kedua dasar baptisan adalah beriman. Maka saya mengatakan, sudah percaya pada firman? Anak-anak Tuhan, udah percaya? Yang 5 orang ini udah? Amin. Amin ya. Ya. Jangan karena orang tua dorong, ayo dibaptis kamu supaya nanti dapat melayani. Saya mengatakan sekali lagi, baptisan itu bukan dasar untuk melayani. Ada orang waktu mau menikah, datang satu gereja berkata, kamu harus dibaptis dulu baru bisa dinikahi. Dinikahkan. Itu salah. Dasar itu salah. Maka saya mengatakan dasar untuk dibaptis itu adalah iman kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat pada Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal 2 dalam ayat, haleluya, dalam ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 31. Demikian, Haleluya. karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Kisah Rasul pasal berapa, Pak? Kisah Rasul pasal 2 ayat 31. 31. Mau kita sebentar ya. 3 atau pasal 3 atau gimana ya?
Ayat 37 ya. Ayat 37 coba. Ya, demikian. Haleluya. Terus Ketika ya. mereka mendengar hal itu, Ya. hati mereka sangat terharu. Perhatikan ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mendengarkan apa? Khotbah. Waktu orang-orang itu mendengarkan khotbah para rasul-rasul, maka hati mereka terharu, dalam bahasa lain percaya. Sehingga timbul iman dalam hati mereka, sehingga mereka bertanya kepada rasul-rasul, orang yang percaya, orang yang terharu tadi. Mereka bertanya kepada rasul-rasul, apakah yang harus kami perbuat? Terus, ya. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bertobat. Yang ketiga langkah untuk dasar dibaptis itu adalah bertobat. Pertobatan. Saya sudah menyimpan semua data-data, ya, data-data anak-anak Tuhan yang mau dibaptis. Ada di kantong saya, dan nanti di saat di air saya akan tenggelamkan data-data itu supaya dikubur, supaya benar-benar ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, jadi harus dipahami dasar baptisan orang Kristen Injil, baru iman kepercayaan dan tindakan pertobatan harus dilakukan dalam kehidupan. Setiap orang yang sudah mengalami baptisan harus nampak pertobatan. Itu yang dikatakan lahir baru. Ada pengalaman yang baru. Ada perubahan dalam hidup. Jangan lagi memiliki tabiat-tabiat yang lama. Sebab Paulus berkata dalam Roma itu, bahwa orang yang dibaptis itu menunjuk kepada kehidupan orang yang sudah mati dan bangkit dalam Kristus untuk mendapatkan hidup yang baru. Coba baca dalam Roma. Ya, dalam Roma pasal yang ke-6. Dalam Roma pasal yang ke-6. Ya, ayat yang ke-3. Haleluya. Ya, ayat ke-3. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh Ya. baptisan dalam kematian, Ya, terus. supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Ya, oleh kemuliaan Bapa, Terus. demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. demikian juga orang yang dibaptis itu nantinya akan mendapatkan pengalaman hidup yang baru. Jadi nanti setelah dibaptis itu harus kalian tunjukkan itu ya. Sifat lama itu tidak lagi muncul, tapi sifat yang baru harus dimunculkan. Ini catatan ini nanti bisa dilihat. Yang melihat siapa? Pertama adalah diri sendiri. Baru kedua Tuhan. Dan ketiga manusia. Itu nanti yang bisa menyaksikan adakah pertobatan, adakah perubahan. Supaya nanti kuasa kematian dan kebangkitan itu bermanfaat dalam kehidupan saudara. Ya, kalau Yesus tadi berkata harus dilahirkan kembali. Mengapa? Yesus berkata kepada Nikodemus, karena manusia itu hanya lahir dari daging. Dan kita tahu bahwa daging dan darah tidak pernah masuk dalam kerajaan surga. Maka perlu dilahirkan kembali. Setiap kehidupan yang ingin masuk dalam kerajaan Allah, setiap kehidupan manusia yang ingin masuk dalam kerajaan surga harus dilahirkan kembali. Sebab apa? Sebab manusia pada awalnya itu hanya lahir dari daging, tetapi Tuhan mau manusia itu lahir dari air dan roh. Sebab tidak ada haknya daging ini untuk mewarisi kerajaan Allah. Hanya manusia yang diubah oleh Tuhan, hanya manusia yang dilahirkan kembali, itulah nanti yang berhak
dapat memiliki kerajaan Allah. Maka pada saat siang hari ini, percayakan diri untuk menjadi satu kehidupan yang satu kematian, satu kebangkitan bersama dengan Tuhan, ya adik-adik yang Tuhan kasihi, ya. Nanti di akhir sana itu, ya serukan apa yang mau diserukan pada Tuhan. Dosa apa kira-kira yang sudah dituliskan? Sama-sama kita nanti berdoa pada Tuhan, biar Tuhan mengampuni. Sebab hanya Dialah yang berkuasa mengampuni dosa umat manusia. Tidak ada yang lain. Gembala, pendeta, tidak ada yang dapat mengampuni. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa saudara. Amin. Jadi untuk itulah firman Tuhan tidak saya perpanjang, sebab saya sudah bekali saudara di dalam penataran baptisan. Ingatlah itu, peganglah itu, dan jangan lupakan apa tujuan baptisan. Ya, tujuan baptisan tentu sudah kalian tahu, untuk memperoleh hidup kekal. Ya, untuk memperoleh hidup kekal. Jadi bukan hanya syarat-syarat gereja ataupun syarat-syarat untuk imam-imam untuk dapat melayani, tidak. Tetapi tujuan baptisan yang sesungguhnya itu harus saudara tahu, itu supaya kita peroleh hidup kekal. Sebab hanya orang yang lahir dari air dan roh, itulah yang layak menerima kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara tentang hidup kekal. Amin. Puji Tuhan, ya. Sudah siap? Orang ini kelemah ya, kurang tidur ya kurasa orang ini. Ya kan? Atau memang takut ya? Sebab orang banyak memiliki paradigma, oh nanti kalau sudah dibaptis aku tidak boleh lagi berbuat dosa. Kalau berbuat dosa gimana? Mati kan? Kita tanya dulu, mati gak? Atau gak diampuni lagi? Ada pemahaman seperti itu loh. Nanti kalau sudah dibaptis aku gak bisa lagi berbuat dosa. Kalau nanti berbuat dosa gak diampuni lagi. Bukan itu persoalannya. Persoalannya bukan soal diampuni atau tidak diampuni, tidak. Persoalannya adalah saudara tidak bisa berubah. Itu persoalannya. Dari dosa yang sudah diampuni diulang kembali, persoalannya tidak bisa berubah lagi. Bukan gak berarti tidak diampuni Tuhan. Selama ada kemurahan, ada pengampunan. Amin, ya. Oke. Puji Tuhan. Sebab saya pernah mendengar seperti itu. Mengapa gak mau dibaptis sudah besar? Oh nanti gak bisa lagi berbuat dosa. Jadi kalau berbuat dosa gimana? Mati? Ya. Atau kalau berbuat dosa gak diampuni Tuhan lagi? Enggak. Tetap ada diampuni. Tapi yang menjadi persoalannya tidak bisa berubah. Itu aja ya. Oke. Puji Tuhan, ya. Sudah bisa masuk kita air, ya. Mari kita akan sama-sama mendoakan anak-anak Tuhan yang mau dibaptis ini. Bila kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kita dan juga menolong kita semua. Sebentar kita akan tundukkan kepala sebelum kita masuk ke air, kita tundukkan hati kita. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, Allah kami yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah yang memperhatikan setiap umat manusia, dan Engkau Allah yang mengetahui setiap hati manusia. Hari ini kami datang kepada Tuhan untuk membawa anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada Tuhan, percaya pada firman Allah. Mereka ingin menyatukan diri mereka dalam kuasa kematian, kebangkitan-Mu, untuk mendapatkan suasana hidup yang baru dalam Tuhan. Tidak ada kemampuan manusia, tetapi Engkau Allah kami yang mampu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami terima, dalam menjadi rema dalam hati kami Tuhan.
menjadi kekuatan bagi kami tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Mari urapi kami semua dalam urapan Roh Kudus-Mu, dan kami sebentar akan membaptiskan anak-anak yang Engkau kasihi ini Tuhan. Dalam mereka menjadi terang di tengah dunia ini, menjadi saksi akan seluruh kehidupan mereka, oleh karena mereka sudah memiliki hidup yang baru dalam Tuhan. Mari berkati setiap umat anak-anak Tuhan yang akan mau dibaptis. Dan aku mohon hamba-Mu urapi dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari pakai hamba-Mu dengan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk air. Kita akan serahkan anak-anak ini. Biarlah anak-anak yang tetap hidup di dalam kebenaran. Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Aku berserah, aku berserah. Berserah pada Tuhan. Kepada Tuhan. Roh dan jiwa. Percaya ikuti Dia. Tunduk oleh semua pendukung. Aku berserah. Aku berserah. Berdoa semua, mohonkan anugerah Tuhan dalam kehidupan. Aku berserah, aku berserah. Doa terus, mohonkan Roh Kudus lahir juga dalam kehidupanmu. Mari pandang kasih Tuhan, pandang kuasa darah Yesus yang menebus dosa-dosamu. Hidupmu dalam tangan Tuhan hari ini. Biar engkau menjadi orang yang hidup baru dalam Tuhan, untuk dipakai menjadi terang dalam dunia, dapat menjadi saksi kebenaran firman Allah, menjadi imam-imam dalam Tuhan. Sebab itulah tujuan panggilan pilihan Tuhan dalam kehidupanmu. Aku berserah, hamba-Mu mohon Engkau berkati anak ini Tuhan, menjadi anak yang berguna dan muliaan Tuhan. Berkati semua kehidupan anak-anak Bapa. Biar anak-anak yang tetap mengasihi Engkau sampai selama-lamanya. Biar menjadi anak-anak yang menjadi terang di tengah dunia ini. Mereka hidup dalam hidup yang baru, hidup yang mencintai Tuhan, mengasihi Engkau. Sebab mereka adalah pilihan Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang hidup, melihat segala kerinduan hati mereka, ingin menyatu dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah.
anak-anak yang sudah menerima baptisan air, biar menjadi anak-anak yang terang di tengah dunia, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang suka melayani Tuhan, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, Tuhan. Kami akhiri baptisan air dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, umat-Mu yang ada hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka semua. Berikan kekuatan, Tuhan. Bahkan juga berkati tahbisan ibadah mereka, nikah mereka. Bahkan juga Engkau berkati juga usaha pekerjaan umat Tuhan. Bahkan juga jemaat-Mu yang tidak bersama kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Biar Engkau juga berikan sukacita, damai sejahtera dan kekuatan bagi mereka semua. Untuk itulah kami telah selesaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Kristus. Berkat-Mu melalui dalam kehidupan kami. Harus terima berkat-Nya Tuhan. Cinta kasih dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia dari Sang Putra Yesus mempelai pria surga kita dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya yang senantiasa melindungi menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, haleluya, amin. Damai sejahtera bagi kita sekalian, Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kesia.